Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Said Yai. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan semoga Ustaz mendapatkan amal jariah dalam menyampaikan ilmu ini. Itu langsung saja saya persilakan, tafadhal mashkuran ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun Anda berada, di Palembang, di sekitarnya, dan juga di daerah-daerah yang lainnya. Begitu pula sahabat rumah Quran di Malang yang mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudara-saudari sekalian yang bergabung ya di dalam Zoom meeting. Pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang buku kita yaitu 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Dan kita sudah masuki hadis ke 31. Pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan hadis ke 31. Kemudian kita bahas juga dengan izin Allah hadis yang ke 32 insyaallah. Hadis yang ke 31 yaitu tentang malu. Kita bacakan hadisnya. An Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala. An Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala. Nah, di sini kurang satu qala, afwan, ini kurang kata qala ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi qalanya di sini dua harusnya. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Inna mimma adrakan nas. Sesungguhnya perkataan kenabian yang masih didapatkan oleh manusia, jika kamu tidak malu, idza lam tastahyi, jika kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Jadi di sini adalah perkataan kenabian yang sampai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan tersebut terus diriwayatkan, terus dikenal oleh manusia. Idza lam tastahyi, jika kamu malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Baik, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan hadis ini yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar memiliki rasa malu. Rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu yang terpuji. Sedangkan rasa malu yang tidak terpuji, maka itu harus kita hindari. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang kecuali pada sesuatu yang baik. Jadi apabila dia malu untuk melakukan suatu kebaikan, maka malu tersebut tercela.
Contoh malu yang tercela, malu berbuat baik, malu menjalankan syariat, seperti seorang wanita, seorang perempuan yang sudah balighah, malu berjilbab malu berjilbab ketika dia keluar rumahnya. Padahal dia adalah seorang yang wajib menutup auratnya dan tidak menampakkan di hadapan para laki-laki. Begitu pula malu laki-laki misalkan, ya, malu untuk sholat berjamaah. Laki-laki malu untuk sholat berjamaah. Maka malu yang seperti ini tercela. Malu seperti itu tercela. Begitu pula malu untuk sholat di saf yang pertama, itu juga malu yang tercela. Malu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itu juga malu yang tercela. Malu beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah malu yang tercela. Dan masih banyak lagi, ya, hal-hal yang tidak terpuji dari perbuatan malu. Nah, terutama masalah amar ma'ruf nahi mungkar, banyak orang Indonesia itu tidak enakan. Ya, malu tidak enakan, akhirnya apa? Kemaksiatan menyebar kemana-mana. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, ayyuhal ikhwan, para nabi mengajarkan pengikutnya agar memiliki rasa malu. Para nabi mengajarkan pengikutnya agar kita memiliki apa? Rasa malu. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Itu artinya ada dua. Artinya ada dua. Yang pertama, jika kamu tidak malu, maka berbuat baik dan beramal salehlah tanpa perlu menghiraukan orang lain. Yang pertama, jika kamu tidak malu, maka berbuat baik dan beramal salehlah tanpa perlu menghiraukan orang lain, tanpa perlu menghiraukan perkataan orang lain atau pandangan orang lain. Kemudian yang kedua, arti yang kedua, jika kamu tidak malu, maka berbuat maksiatlah sesukamu. Jika kamu tidak malu, maka berbuat maksiatlah sesukamu. Tentunya orang Islam tidak akan mau dan merasa malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Baik maksiat di hadapan manusia, dilihat oleh manusia, maka dia malu untuk melakukan perbuatan maksiat, atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyepi atau sendiri. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia malu juga untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi perintah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, lakukanlah apa yang jika kamu tidak malu maka perbuatlah sesuka hatimu. Itu bukan perintah untuk berbuat maksiat. Ya, bukan seperti itu. Bahkan sebaliknya, perintah tersebut adalah larangan untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Orang Islam tidak pantas untuk berbuat maksiat. Ya, dia harus pasti orang Islam itu memiliki sifat malu. Orang Islam memiliki sifat malu. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengenai malu, ada beberapa dalil yang insyaallah kita akan sebutkan berkaitan dengan malu ini. Yang pertama, kita kalau berbicara masalah malu dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-haya. Al-haya, ya. Kalau biasanya di Indonesia ya, nama al-haya ini jadi nama wanita haya, si haya gitu ya. Maksudnya al-haya itu sifat malu. Di dalam syariat kita, dia adalah khuluqun, suatu akhlak yakufful abda an irtikabil qaba'ih waradha'il, yaitu akhlak yang menahan seorang hamba dari melakukan hal-hal yang buruk dan juga hal-hal yang hina. Jadi ini dengan sifat malunya, dia tidak menahan orang yang memilikinya untuk melakukan hal-hal buruk
dan juga hal-hal yang hina. Wa yahuthuhu ala fi'lil jamil, dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang indah, perbuatan-perbuatan yang baik, yang mulia. Begitu pula wa yamna'uhu minat taqsir fi haqqi sahibil haqq, dan juga malu itu juga menahan dirinya untuk tidak memenuhi hak orang-orang yang memiliki hak. Dan kita katakan rasa malu ini termasuk pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Kita akan sebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini ayol ikhwan. Contohnya di dalam riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Al-haya'u khairun kulluhu." Malu itu semuanya baik. Al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Baik semua. Nah, apabila ada sifat malu yang tidak baik, maka itu bukan malu yang sesuai dengan syariat kita. Ya. Terkadang kalau kita berkumpul ya, maka kita katakan pilihlah kawan-kawan, orang-orang yang kita itu malu bermaksiat di antara mereka. Dan jangan pilih kawan yang kita itu malu untuk berbuat ketaatan di antara mereka. Jadi ketika kita memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, maka mereka akan mengajak kita untuk taat. Sehingga kita akan malu ketika kita bermaksiat di antara mereka. Taib. Saya ingat ketika kuliahan, ya, ketika dulu di Surabaya masih belum mondok, jadi sering kedapatan itu kos-kosan tiba-tiba sendal di luar banyak gitu ya, kemudian tutup pintu kos. Ternyata ada yang ditonton, yang tidak baik yang ditonton, seperti itu. Nah, mereka bergerombol dan tidak malu untuk menonton film-film yang asusila. Maka teman-teman yang seperti itu harus dihindari. Teman-teman yang seperti itu harus dihindari. Tetapi ada juga teman-teman yang Masya Allah ketika bertemu dengannya maka berbicara tentang dakwah, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang majelis ta'lim, berbicara tentang Quran, berbicara tentang amalan-amalan, sehingga ketika kita duduk dekatnya atau melihatnya, maka kita malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka carilah teman yang seperti ini. Baik. Mengapa kata Rasulullah SAW, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Kenapa? Karena dia itu akan mendorong seseorang untuk dan menyemangati untuk melakukan perbuatan baik dan melarang dari perbuatan buruk. Rasa malu itu akan menahan seseorang dari melakukan hal-hal yang hina dan juga hal-hal yang dia akan dicela. Bahkan ayol ikhwan, berkaitan dengan khawarimul muru'ah. Berkaitan dengan khawarimul muru'ah, yaitu hal-hal yang secara adat bisa merusak wibawa seseorang atau citra diri seseorang. Banyak hal-hal yang seperti itu, ya. Dia hukum asalnya adalah boleh, secara syariat adalah boleh, tetapi ketika di masyarakat hal itu dilakukan, maka hal itu menjatuhkan wibawanya. Contohnya misalkan ada sang khatib atau imam masjid memakai celana di depan rumahnya dan bermain bola misalkan dengan celana pendek di bawah lutut, yang tidak jauh di bawah lutut. Artinya bukan celana panjang, tapi celana pendek yang sangat mepet dengan lututnya. Kita katakan secara hukum, ya tidak menjadi masalah secara hukum, karena dia telah menutup auratnya. Tetapi hal tersebut, ya secara adat di masyarakat kita, maka hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, atau seorang khatib, atau seorang imam. Kenapa? Karena bisa merusak harga
dirinya atau citra dirinya atau wibawa dirinya. Dan ini juga disyariatkan. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus bi turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk di pinggir-pinggir jalan. Apa masalahnya ketika seorang itu duduk? Ya, tidak ada masalah. Duduk itu boleh, di pinggir jalan duduk boleh. Tetapi apa? Karena di sana berpotensi terjadi perbuatan maksiat, kemudian tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan bertentangan dengan adab atau citra diri wibawa yang baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk duduk-duduk di pinggir jalan karena tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim yang saleh. Baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Umar, al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Malu dan keimanan itu qurina, selalu berdampingan. Keduanya selalu berdampingan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila diangkat salah satunya, maka yang lain juga ikut diangkat. Kalau salah satu dia angkat, yaitu iman dan haya, maka yang satunya juga akan mengikut. Karena dia itu selalu berkumpul. Yang namanya keimanan itu berkumpul dengan yang namanya al-haya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Jadi orang yang beriman, maka dia akan memiliki rasa malu yang sangat besar. Malu dari apa? Dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Malu dari apa? Malu melakukan hal-hal yang makruh. Begitu pula malu melakukan hal-hal yang mubah tapi kebanyakan. Hal-hal yang hukumnya boleh tapi kebanyakan. Malu. Atau malu melakukan hal-hal yang bisa merusak citra diri seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia akan semakin menjaga rasa malunya. Begitu pula, semakin tinggi keimanan seseorang, dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malu untuk meninggalkan kewajiban. Dia malu untuk meninggalkan kewajiban. Begitu pula malu untuk meninggalkan hal-hal yang sunnah. Dan malu untuk berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Saya beri contoh, mancing. Memancing boleh apa tidak? Boleh. Tetapi kalau setiap hari mancing, maka bukan lagi kebaikan yang didapatkan. Bukan lagi kebaikan yang didapatkan. Ya, kecuali memang dia pekerjaannya sebagai nelayan. Atau memang pekerjaannya kerjaannya tiap hari itulah menjadi mata pencahariannya, maka kita katakan itu adalah hal yang bermanfaat. Tetapi kalau bukan itu pekerjaannya, hanya untuk sebagai refreshing kalau bahasa kita, ya maka ini adalah hal yang sia-sia. Begitu pula masuk ke dalamnya terlalu banyak makan, ya. Baik, maka kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 63 sampai 69 cabang. Wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya adalah perkataan la ilallah wa adnaha imatatul adhani tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah syu'bah, cabang dari keimanan. Cabang dari keimanan. Jadi orang yang berhias dengan sikap malu, maka dia telah berhias dengan akhlak yang mulia. Saya beri contoh ya ikhwan, contoh yang lain seperti seorang malu berbicara berdua-duaan dengan wanita. Ya, dia malu berbicara berdua-duaan dengan seorang wanita karena akan menimbulkan banyak fitnah.
ya, akan menimbulkan banyak fitnah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di dalam adab di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW meriwayatkan dalam riwayat Anas bin Malik, "Maka al-haya'u fi syai'in illa zanahu." Tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu illa zanahu, kecuali akan menghiasinya, akan memperbagusnya. Walakan al-fuhsyu fi syai'in illa syanah. Dan tidaklah perbuatan keji, perbuatan fahish, perbuatan keji ada pada sesuatu illa syanahu, kecuali akan memperburuknya, menjadikannya buruk. Orang yang memiliki sifat malu, ya, di dalam harokat atau pergerakannya, di dalam diamnya, di dalam bicara, dan juga tatapan matanya, maka di sana akan menghiasi orang tersebut daripada orang yang suka bicara ngelantur, bicaranya juga ngelantur, apapun yang bisa dia bicarakan tanpa ada penyaringan di dalam pembicaraannya, kemudian tanpa malu-malu. Contohnya kalau misalkan kita terjebak di dalam pembicaraan orang-orang yang katakanlah tidak agamis atau jauh dari agama, bahkan mungkin tidak sholat, perkataan mereka penuh dengan perkataan-perkataan fahish. Kalau bukan tentang al-maidah, yaitu tentang makanan, maka tentang an-nisa, yaitu tentang wanita. Jika tidak tentang wanita, maka mereka berbicara menggibahi pemimpin, begitu pula menggibahi orang lain, kemudian atau mencela satu sama yang lainnya, berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan ini, sehingga terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Maka ini berasal dari sedikitnya rasa malu. Sedikitnya rasa malu. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memiliki rasa malu maka akan menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, katanya mie ayam itu akan enak kalau pakai minyak babi. Sedangkan babi itu diharamkan, sepakat para ulama. Babi itu diharamkan. Tapi dia bilang, wah ini kalau untuk enak harus pakai minyak babi, misalkan seperti itu. Jadi dia campur di sana minyak babi. Kita katakan, kalau dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena dia telah mencampurkan dengan sesuatu yang Allah haramkan. Coba kita lihat bagaimana Ashaj Abdul Qais mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau memiliki dua akhlak yang Allah mencintainya. Qultu wa ma huma ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka kata beliau adalah al-hilmu wal haya, yaitu sikap tenang dan sabar. Tenang, sabar, itu namanya al-hilm, tenang dan sabar. Wal haya, dan juga al-haya, yaitu rasa malu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Ashaj, sahabat beliau yang bernama Ashaj, dengan sifat ini, yaitu apa? Al-hilmu wal haya, yaitu sikap tenang dan sabar beliau. Begitu pula al-haya, yaitu sifat malu. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat mandi di tanah lapang atau di lapangan bila izar, atau di tempat yang terbuka bila izar, tanpa ada izar, yaitu sarung, tidak memakai kain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
naik ke atas mimbar. Setelah itu Nabi SAW naik ke atas mimbar. Tentunya ketika setelah para sahabat Nabi SAW berkumpul sholat berjamaah, beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla hayyun sittir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu hayyi. Allah itu sangat pemalu atau maha pemalu. Hayyin itu maha pemalu. Kalau al-hayyu itu yang maha hidup. Beda ya. Kalau ini al-hayyu maha pemalu. Sittir yang maha tertutup. Yang maha tertutup. Atau yang maha terjaga. Yuhibbu al-haya was-satr. Allah mencintai al-haya was-satr. Allah mencintai al-haya was-satr. Allah mencintai sikap ini. Itu sikapnya dan as-satr. Dan as-satr. Taib. Bentar. Yaitu sifat al-haya wa satr. Al-haya wa satr, yaitu sifat malu dan ya wa satr, dan maha menutup. Fa idza irtasala ahadukum falyastatir. Apabila seorang dari kalian mandi, falyastatir, maka hendaklah dia menutup dirinya. Dia memakai sutrah, memakai penghalang, tidak kelihatan telanjang bulat, mohon maaf, sehingga menjadi fitnah bagi yang lain. Bahkan laki-laki dengan laki-laki itu harus menjaga, tidak boleh saling melihatkan aurat, ya, tidak boleh melihatkan aurat kepada orang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru rajulu ila auratir rajul wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Taib. Kemudian di dalam riwayat lain, ayyuhal ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah Ta'ala idza an'ama ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yura atharu ni'mah alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan suatu kenikmatan, ya, Allah suka apabila bekas dari kenikmatan tersebut tampak padanya. Wa yuhibbul hayyiya al-afifa al-muta'affif. Dan Allah sangat mencintai orang yang memiliki sifat pemalu, al-hayyiya al-afifa, orang yang suka menjaga dirinya dari perbuatan dosa, al-muta'affifa, dan menahan dirinya dari meminta-minta. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai itu. Mencintai orang yang sangat pemalu. Kemudian yang afif, yang suka menjaga kehormatan dirinya, al-muta'affif, dan juga apa? Ya, menahan dirinya untuk meminta-minta. Subhanallah. Kemudian ayyuhal ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, inna likinin khuluqa. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlaknya agama Islam adalah, ya, jadi setiap agama itu punya tabiat dan kebiasaan. Dan tabiat yang tertinggi untuk orang Islam adalah malu. Ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, akmalul mu'minina imanan ahmuqa. Orang mukmin yang paling tinggi imannya adalah ahsanuhum khuluqa, adalah yang terbaik akhlaknya. Maka kita akan katakan, ya, akhlak yang terbaik itu tidak mungkin tidak kecuali didampingi dengan sifat malu. Ketika dia punya rasa malu, maka dia tidak akan menyakiti tetangganya. Malu menyakiti tetangga. Ketika dia memiliki tamu, maka malu dia kalau tidak memuliakan tamu. Pasti tamunya dimuliakan. Aduh, malu kalau kita tidak memuliakan tamu. Begitu pula di dalam ibadah. Malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meskipun kita sedang sendirian, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk tetap memakai apa? Memakai pakaian menutupi aurat kita. Sebagaimana dikatakan, ya Nabi Allah, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Nabi Allah, auratuna, aurat kami, mana biha wa manadhar, di mana kita datangi, apa pakai menutup aurat kita dan kapan kita tinggalkan, artinya tidak menutupinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz aurataka, jagalah auratmu, illa min zaujatik, kecuali dari istrimu, au ma malakat yaminuk, atau budakmu, budak wanitamu. Qultu ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd, bagaimana menurutmu jika suatu kaum dengan sesama sukunya, satu kaum itu juga, ya kalau kan satu suku kan semuanya rata-rata adalah keluarga. Beliau berkata, ini stata'ta an la yaraha ahad fala yaraha. Jika bisa seorang tidak melihat aurat tersebut, maka jangan ada yang melihatnya. Kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau seorang di antara kami ini khalian, sedang sendiri? Maka kata beliau, fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Atau sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ya malu daripada manusia. Kalau dalam riwayat ini, fallahu ahaqqu an yastahi minhu an-nas. Ya, lebih baik dia malu kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi walaupun sendiri, kita usahakan tetap menjaga aurat kita, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali kalau wanita, maka wanita memakai pakaian kerjanya di rumah. Pakaian kerjanya di rumah. Ya, kalau misalkan di Indonesia kan seperti daster, ya, kemudian yang berlengan pendek. Kemudian ya bukan berarti pakai jilbab sempurna ketika di rumah, tidak. Kalau wanita, maka dia memakai pakaian yang sopan ketika di rumahnya, walaupun dia sendiri. Kemudian kita tutup dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembahasan tentang haya ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, dengan benar-benar malu. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahi. Kami pun mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kami ini sudah malu. Alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzaka, bukan itu maksudnya. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Akan tetapi yang dinamakan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, an tahfaza ar-ra'sa wa ma wa'a, adalah engkau menjaga ra's, menjaga kepala, wa ma wa'a, dan apa yang dipikirkannya. Coba lihat, subhanallah, menjaga kepala dan apa yang dipikirkan kepala itu. Wal batana wa ma hawa, begitu pula menjaga perut dan apa yang mengisinya.
Walitadhkuril mauta wal bila, dan engkau mengingat kematian wal bila, dan ujian-ujian, maksudnya di akhirat. Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang telah melakukan hal tersebut, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi apa saja yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, ya, ini coba kita lihat bagaimana kita, kepala kita benar-benar kita pikirkan, dan apa yang kita bayangkan di kepala kita ini harus kita jaga. Begitu pula apa yang kita makan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang halal, makanan yang halal yang kita makan, lantas kita, kalau bahasa Palembang, kita hojike. Atau kita kenyangkan, kita habiskan sehabis-habisnya makanan halal tersebut. Tidak. Untuk tetap harus kita jaga, ya. Perut juga kita harus jaga. Mamala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada suatu tempat yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada mengisi perutnya. Jadi orang yang ingat akan akhirat, ingat akan keadaan di hari akhir nanti, dan sebelum sirat misalkan, maka dia akan berhati-hati di dalam hidup ini dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sebagaimana kata Rasulullah tadi, "Waman aradal akhirah taraka zinatad dunya." Barang siapa yang dia, ya, menginginkan akhirat, maka taraka zinatad dunya, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan ayyuhal ikhwan, bagaimana orang yang benar-benar menginginkan akhirat, maka dia tidak terpengaruh dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Tidak bermanfaat di tubuhnya. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bukan berarti kita sini ketika kita menginginkan akhirat, bukan berarti kita artinya tidak ada pakaian yang kita pakai dari dunia gitu ya. Bukan seperti itu memahami hadis ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu an yura atharu ni'amihi ala 'abdihi. Bagaimana kita katakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Allah itu suka jika bekas kenikmatan itu ditampakkan pada tubuh seseorang. Maksudnya apa? Ya tampillah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada kita, rezeki kepada kita. Sehingga orang lain tidak mencela secara adat, orang lain tidak mencela apa yang kita pakai. Ya. Bukan berarti orang yang cinta kepada akhirat kemudian dia meninggalkan perhiasan dunia, lantas dia tidak menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Saya beri contoh. Ada orang kaya. Dia mampu beli, misalkan kelasnya adalah misalkan kelas Alphard seperti itu. Lantas dia hanya membeli mobil yang harga 40 juta, 50 juta, mobil second yang harga 50 juta yang sudah rusak. Dia orang kaya, maka tidak menjadi masalah apabila dia menampakkan kenikmatan yang Allah berikan dengan memakai baju bagus, mobil bagus. Yang itu bukan perbuatan tabdzir, tidak. Tetapi itu merupakan perbuatan Ya, mensyukuri kenikmatan Allah dengan menampakkan kenikmatan tersebut. Jadi wajar. Jadi cara menampakkan kenikmatan tersebut ini salah. Sebagian
orang-orang yang mengikuti tarekat ini salah paham di dalam masalah ini. Jadi ketika dia menggambarkan orang yang cinta akhirat adalah orang yang pasti pakaiannya lusuh. Tidak. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana caranya? Ya, pakailah yang memang kepantasan kita untuk memakai ya barang-barang tersebut. Tetapi tidak boleh juga boros. Contohnya ya makan. Harus yang 10 juta ya. Sekali makan habis 10 juta. Padahal daging yang sama seperti misalkan dia makan daging, keluar uang 10 juta di restoran yang mewah. Padahal dia bisa makan daging dengan 100.000 saja di warung atau di restoran biasa. Ya. Jadi tidak terpengaruh dengan prestis, ya, tidak terpengaruh dengan hal itu. Allah alam bishawab. Saya ingin membahas hadis yang berikutnya, tapi mudah-mudahan cukup ya, insyaallah. Kita bahas hadis berikutnya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang ketiga-2, kenikmatan yang menipu, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu as-sihhah, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Nabi SAW menyuruh kita agar benar-benar memanfaatkan kesehatan kita. Sebentar, sebaik mungkin kita manfaatkan kesehatan dan waktu luang kita. Seorang yang sehat maka dapat melakukan banyak amalan yang soleh, dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, dapat belajar, dapat berdakwah, dapat beraktivitas untuk keperluan diri dan keluarganya yang bermanfaat. Sedangkan orang yang sakit tidak dapat melakukan hal tersebut dan terkadang malah merepotkan orang lain yang mengurusinya. Taib. Kemudian orang yang memiliki waktu luang sudah sepantasnya memanfaatkannya pada hal yang bermanfaat. Dan jangan digunakan untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan yang makruh atau dibenci oleh Allah Ta'ala dan hal-hal yang sia-sia. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini mudah untuk dipahami ayol ikhwan, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, kesehatan dan waktu luang. Dan alhamdulillah, kalau kita menasihati dengan hadis ini, maka kita selalu melihat bagaimana benar bahwa kesehatan itu sangat nikmat dan juga waktu luang itu sangat nikmat. Kenapa? Karena ada sebagian orang diuji dengan sakit dan juga diuji dengan kesibukan yang luar biasa. Kesibukan yang luar biasa. Dan seharusnya orang yang diberikan kesehatan dan waktu luang, maka mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib. Kemudian ayol ikhwan rahimani rahimakumullah, ada sebagian yang kita tambahkan, yaitu hadis ke-32. Coba kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu bernama Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau dikisahkan ya sangat memanfaatkan dan menjaga waktu beliau dan sangat bersemangat untuk mengajar dan juga belajar. Menulis kitab demikian juga. Sampai disebutkan oleh As-Samsami menceritakan tentang Muhammad bin Jarir At-Tabari, maka 40 sanah yaktubu fi kulli yawmin minha 40 waraqah. Beliau itu dalam 40 tahun. Yaktubu, usia beliau 83 tahun, meninggal di usia 83 tahun. Jadi selama 40 tahun, yaktubu fi kulli yawmin minha, menulis di setiap hari dari 40 tahun itu 40 waraqah. Sebanyak 40 halaman.
Jadi beliau menulis setiap hari itu 40 halaman. Masya Allah. Berarti apa? Jadi satu kutaib, satu buku kecil. Ini ditulis setiap hari. Ya, Allah alam bisawab, ini adalah riwayat yang paling banyak dari para ulama yang menulis yang bisa mencapai 40 waraqah, ya 40 halaman dalam satu hari. Dan bahkan kalau dari usia balik beliau sampai 83 tahun itu di rata-rata dengan tulisan beliau, maka ketemu angka 14 halaman, 14 lembar tulisan, ya, setiap harinya. Coba kita lihat bagaimana keberkahan ulama ini, dan kita bisa melihat bagaimana besar seperti tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari itu sangat sedikit manusia menghatamkan membacanya. Tafsir Tabari. Bahkan sekelas para ulama pun ya hanya mengambil kepada apa hal-hal yang penting saja dalam ayat. Ketika ada yang dibutuhkan dari tafsir Tabari, maka beliau mengambil dari tafsir Tabari, mengambil poin-poin atau ayat yang itu saja. Ya. Adapun yang menghatamkan dari awal sampai akhir tafsir Tabari ini sangat memakan waktu yang sangat lama. Walaupun kita katakan ya memang ada ulama juga yang menghatamkannya, tapi sangat sedikit. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, beliau itu hidupnya hanya 45 tahun. Tetapi subhanallah, kalau kita lihat apa yang beliau tulis dan apa yang beliau karang, ya, dari masalah hadis, kemudian fikih, kemudian mustalah hadis, dan ilmu yang sangat banyak lainnya yang bisa kita ambil faidah. Dan subhanallah, nukilan kepada Al-Imam An-Nawawi ini sangat banyak. Bahkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu ringkasan yang terbaik atau penjelasan yang terbaik adalah penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan inilah yang mu'tamad di dalam madhab atau yang diakui standar di dalam madhab. Itu apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, karena beliau meneliti, benar-benar meneliti. Apalagi kalau kita membaca Syarah Al-Muhadzab, yaitu buku yang sangat tebal dalam madhab Syafi'i, ya, yang bisa bahasa Arab pun belum tentu bisa memahami buku itu. Yang bisa bahasa Arab belum tentu bisa memahami buku itu, karena harus ada muqaddimah, pendahuluan dari ilmu tentang madhab Al-Imam Syafi'i. Baik, kalau mau coba silakan, ya, Syarah Muhadzab. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Agar kita bisa memanfaatkan waktu, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah doa. Benar-benar agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita. Pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengerjakan sebab-sebab agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah tertib al-awwaliyat. Mengurutkan mana yang penting, yang terpenting, kemudian yang paling penting, yang sangat penting, yang penting, kemudian yang kurang penting. Maka seperti ini, mengurutkan dengan skala prioritas, ini sangat baik dilakukan oleh seseorang. Dia dahulukan hal-hal yang bermanfaat daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari hal yang bermanfaat itu pun dia urutkan lagi. Mana yang paling bermanfaat, mana yang sangat bermanfaat, mana yang bermanfaat, dan mana yang manfaatnya kurang. Sehingga ketika dia mengerjakan hal-hal yang paling bermanfaat atau paling penting, maka dia mengerjakan sesuatu yang lebih utama dari yang lain. Allah alam bisawab. Kemudian ayyuhal ikhwan,
kita juga perlu melihat kepada sejarah para ulama, para pendahulu kita, para orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka bisa membagi waktunya dengan sangat baik dan bermanfaat untuk umat. Jadi ada waktu itu seorang da'i bertanya kepada Syekh Sa'ad Sastri, ya Syekh, katanya, bagaimana kita mengatur waktu membaca dan menulis, sedangkan kita ini juga diberikan kesibukan mengajar dan juga muhadharah, yaitu kajian-kajian. Maka beliau langsung mengunci mati jawaban beliau, Syekh Sa'ad Sastri. Beliau mengatakan, ma amilna qad fa'ala al-ulama qablana. Atau kama qala, apa yang telah kita lakukan saat ini itu telah dilakukan oleh para ulama sebelum kita. Walakin burika fi waqtihim. Akan tetapi mereka diberkahi di dalam waktu mereka. Dan ternyata rahasia terbesar ayol ikhwan, ya, di dalam keberkahan waktu adalah ya pada membaca Al-Quran. Bagaimana para ulama bermanfaat untuk umat dan bisa lebih bermanfaat baik beliau hidup maupun mati, ketika beliau wafat, dan juga waktu-waktu beliau diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena banyaknya kehidupan beliau diisi dengan Al-Quran. Al-Quran dan Al-Quran. Subhanallah. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita tidak boleh menyia-nyiakan Al-Quran. Ya, berikanlah hizb atau waktu setiap hari jatah untuk Al-Quran. Ya. Yang paling penting adalah jatahnya. Misalkan ada yang memberi jatah setengah juz, atau misalkan memberi jatah 1 juz per hari, kalau tidak sanggup maka setengah juz, kalau tidak sanggup maka 1/4 juz setiap hari, maka diberikan jatah untuk membaca Al-Quran. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus paham juga bahwasanya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya itu termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Baik, saya rasa cukup materi saya pada hari ini. Kemudian kita lihat ada berapa pertanyaan ini. Oh, sini ada yang berkata syafaqallah ya Ustaz. Ya, amin ya. Baik. Ustaz, lalu saat mandi baiknya tetap pakai hijab di tubuh atau di kamar mandi yang tertutup saja? Jahit. Kalau di kamar mandi, ya, apabila dia tertutup, kamar mandinya itu benar, ya, atasnya tertutup, kemudian semuanya tertutup, maka tidak mengapa kita tidak mengenakan pakaian di dalamnya. Ya, tetapi kalau misalkan kamar mandinya itu berpotensi ada yang mengintip, maka tetap kita kenakan kain. Ya, seperti apa ya, jarik atau sarung yang seperti itu dipakai oleh ibu-ibu ya. Seperti itu apabila dia agak terbuka. Tapi kalau dia tertutup maka tidak mengapa tidak memakai kain sedikit pun. Jadi kalau masalah jilbab ya dilepas, kalau jilbab dilepas. Apakah bisa dikisahkan sedikit tentang sifat malu yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan? Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma Utsman fa istahya fa hayyun. Adapun Utsman dia itu adalah orang yang sangat pemalu. Fastahya Allah minhu. Maka Allah pun malu kepadanya. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyingkap sebagian auratnya atau menampakkan lututnya di hadapan Abu Bakar, kemudian Utsman. Yang keduanya adalah besan ya, besan dari Rasulullah SAW, dari Aisyah dan juga Hafsah. Nah, beliau menyingkap sedikit aurat atau misalkan melihatkan lututnya. Tapi ketika datang Utsman, beliau apa? Duduk
yang rapi dan menutupi auratnya secara sempurna. Kemudian tindakan tersebut ternyata ditangkap oleh istri beliau, ya, dan beliau mengatakan, ya, adapun Utsman, beliau adalah orang yang sangat pemalu. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun juga, ya, malu kepadanya. Maka di sini penting untuk melihat bagaimana Utsman bin Affan. Bahkan ketika beliau akan dibunuh oleh para pemberontak di kota Madinah, ketika itu beliau mengatakan tidak pernah memegang kemaluan dengan tangan kanan, ya, tidak pernah memegang kemaluan dengan tangan kanan. Maksudnya apa? Di saat itu adalah saat-saat sendiri dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Karena itu tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian sifat malu Utsman radhiyallahu taalaan, ya, dikenal oleh para sahabat yang lain. Tidak suka mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Dipenuhi, beliau ini adalah orang yang kaya dan terpandang, tapi tidak suka melakukan hal-hal yang sia-sia, membantu yang lain. Dan juga memiliki sifat yang sangat pemalu. Subhanallah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuliakan beliau. Taib, Allah alam bisawab. Silakan kalau ada soal kita. Boleh? Tidak ada. Saya rasa cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Atau ada soal, silakan teman-teman di rumah Quran. Ya, kalau tidak ada maka kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau ada pertanyaan, silakan. Cukup Ustaz, insyaallah. Cukup ya, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah khair. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Syafaqallah.